Fenomena nongkrong di kafe-kafe atau restoran semakin marak di kalangan anak-anak muda zaman now. Apalagi tempat nongkrong sambil ngopi-ngopi kian menjamur, banyak pilihan. Alhasil, dimanapun ada tempat ngopi terbaru, peminatnya tetap saja membludak. Biaya yang dikeluarkan tentu tak sedikit. Untuk segelas kopi saja, rata-rata kita harus merogoh kocek Rp25.000 sampai Rp50.000. Buat mereka yang berkantong tipis, ngopi di kafe nyaman kekinian tentunya hanya impian. Hanya bisa mengandalkan kopi sasetan. Nah, peluang inilah yang ditangkap oleh para pengusaha kopi keliling yang beken dengan julukan Starling. Katanya sih, sebutan Starling berasal dari plesetan brand kopi kenamaan yang mendunia. Ada yang tahu? Sangat membantu banget sih. Pertama, Starling itu bisa ditemuin di mana aja ya kan. Jadi kalau kita aus nih di tengah jalan, kita bisa berhenti, minggir dulu, beli deh minuman itu. Menurut gue sih ya kalau Starling ya kayak oke sih. Dia kayak buat nongkrong di jalan gitu enak sih dia. Menjajakan makanan atau minuman dengan sepeda awalnya dirintis oleh para pedagang siomay di kota Bandung agar bisa berjualan cukup jauh ke berbagai tempat. Tren berjualan dengan sepeda lalu ditiru penjual makanan lainnya, termasuk penjual minuman kopi sasetan yang disebut Starling. Uniknya, kebanyakan bos dan penjual Starling berasal dari kampung yang sama di Madura. Mereka merantau ke Jakarta menjadi Starling karena tak punya banyak pilihan pekerjaan. Apalagi berjualan kopi keliling tak perlu modal yang banyak karena ada bos Starling seperti Ibu Ida. Terus Ibu ini di sini sebagai apa nih? Di sini saya sebagai istilahnya tuh pengepul kopi. Pengepul kopi. Jadi Iya. Ibu punya anak buah nih di sini. Iya. Oh, punya anak buah berapa Bu sekarang Bu? Sekarang kurang lebih lah 15, dulu sih banyak, bisa hampir 20 dulu. Dulu 20, Iya. sekarang kurang lebih 15. Iya. Oh, kok makin lama makin sedikit? Itu anak-anak punya modal itu sendiri, Oh. buka sendiri gitu, kontrak tanah kosong gitu. Ida memulai bisnis Starlingnya sekitar tahun 2000. Setelah Pemprov DKI melarangnya berjualan minuman di Monas, ia lalu berjualan kopi sasetan secara berpindah-pindah dengan berjalan kaki. Untuk memaksimalkan pendapatannya, Ida menggunakan sepeda. Omsetnya langsung naik berkali-kali lipat. Untuk memperluas usahanya, Ida lalu merekrut anak-anak muda dari kampungnya di Madura. Sistemnya ini seperti apa nih Bu? Apakah saya ngambil dulu, baru bayar atau seperti apa? Sistemnya tuh ngambil dulu kayak sistem kasbon gitu. Yang punya duit kadang kalau udah berapa bulan, 3 bulan bayar. Kalau yang itu sih anak kadang belum bayar, kalau mau pulang bayar. Baru bayar. Iya. Kalau sudah dapat duitnya, Kalau mau baru pulang bayar. kampung Oh, gitu. pulang kampung Iya. bayar. Usaha kopi keliling atau Starling ternyata sangat menjanjikan, sehingga banyak anak buah dari Ida yang kemudian merintis usahanya sendiri. Meski begitu, Ida tak kekurangan karyawan karena masih banyak tenaga kerja dari Madura yang berminat menjadi penjual kopi keliling. Alhasil, lokasi tempat Ida berdagang di Perapatan Baru Kuitang, Jakarta Pusat, kini dipenuhi para pengusaha Starling dan penjualnya dan dikenal sebagai Kampung Starling. Biasanya nih Bu, pendapatan yang paling rendah sama paling tinggi berapa? Itu kotor gitu. Kotor. Kotor. Aku di sini di rumah tuh kalau dulu masih rame-ramenya tuh sehari bisa 7 juta, bisa 8 juta gitu sehari. Sehari? Kotornya itu. Kotornya? Iya. Kalau belanja gitu, mau belanja. Berdagang Starling tak perlu keterampilan khusus, asalkan bisa mengayuh sepeda, tahu jalan, dan bisa menjaga kepercayaan dari bos yang memberi modal. Meracik aneka minuman saset juga terbilang mudah, tinggal ditambahkan air panas atau dingin dengan tambahan es batu. Biar gak sekedar omdo alias omongan doang, tim Secret Story lalu menjajal profesi sebagai penjual kopi keliling. Pedal sepeda lalu kami genjot menuju pusat-pusat keramaian kota Jakarta. Ternyata mengayuh sepeda kecil yang syarat dengan barang jualan tak semudah yang disangka. Untungnya ada saja pembeli yang berminat.
Untuk segelas kopi atau minuman lain, harganya Rp2.000 sampai Rp5.000 saja. Murah meriah. Cak, kalau boleh tahu nih Cak, berapa sih penghasilan sehari-harinya? Penghasilan sehari-hari itu kan nggak tentu ya, kalau misalnya sepi bisa 150 ataupun 200 gitu. Tapi kalau sedang ramai itu? Kalau sedang ramai bisa-bisa jadi di atas 300, ya paling mentoknya itu 300 lah. Tapi itu nggak setiap saat? Ya, nggak setiap saat. Jadi kalau yang namanya orang usaha itu kan ada pasang surutnya gitu. Bagi perantau Madura seperti Hari, bekerja sebagai penjual kopi keliling di Jakarta cukup menjanjikan. Untuk jam kerja dari 10 pagi hingga 10 malam, tak kurang Rp250.000 bisa didapatkannya. Jumlah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bekerja di tanah kelahirannya Madura. Alhasil setiap bulan, jumlah uang yang disetorkannya ke kampung bisa mencapai jutaan rupiah. Ya sukanya itu kalau pas lagi ada kayak demonstrasi itu, acara-acara gede kayak hari Minggu Car Free Day itu di Jalan Tamrin, itu dapat untung yang agak lumayan banyak lah. Lumayan banyak? Ya. Dari sehari-hari ya beda? Dari sehari-hari beda. Dari malam Minggu itu jadi dari malam hari Sabtu sore nyampe malam Minggu, nyampe Minggu sore itu bisa-bisa ada untung banyak lah. Untung banyak. Kalau kayak hujan pas lagi kita keliling gitu, keliling jauh dari tempat peneduhan lah. Kayak Hujanan. di ini tuh kalau dekat sama masjid sih enggak, misalnya kan bisa lari ke masjid. Kalau kayak keliling di pinggir-pinggir jalan itu kan susah, disitulah makanya. Kini, menjadi penjual kopi keliling seperti Hari harus pandai-pandai mencari pelanggan. Maklum saja, jumlah Starling semakin banyak. Tak kurang ada sekitar 500-an Starling yang mencari rezeki di kota Jakarta. Mau tak mau, tiap sudut kota Jakarta dijelajahinya di tengah cuaca terik yang menyengat kepala. Jika sedang apes, Hari terkena penertiban Satpol PP karena berjualan di tempat yang tidak semestinya. Ya waktu ditangkap Satpol PP itu pas lagi malam di Bundaran HI. Jadi dia itu naik motor. Dia itu nggak tahu lah kalau ada Satpol PP, tiba-tiba dia turun langsung gini. Orang pada lari semua. Saya mah ketinggalan. Jadi kena tangkep. Biasanya yang kalau kena tangkep itu apa yang diambil? Atau ke sepedanya atau gimana? Ya biasanya sih termos gitu. Termos yang diambil? Termos. Jadi nggak bisa jualan ya? Nggak bisa jualan. Fenomena kopi keliling atau Starling seakan menjadi bukti sulitnya mencari kerja di desa. Starling bahkan dianggap sebagai sebuah inovasi dari bisnis perkopian tanah air yang kian populer. Kopi.